Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Untuk lebih jelasnya silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini ya. Sebelum kita masuk pada materinya, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu masa praaksara. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis manusia praaksara. Yang ketiga, mengetahui tahap-tahap kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Yang keempat, mengetahui warisan kebudayaan Indonesia pada masa praaksara. Baik, kita masuk pada pengertian manusia praaksara. Manusia praaksara adalah manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa zaman praaksara adalah zaman yang tidak ditemukan tulisan, sedangkan zaman sejarah adalah zaman yang setelah adanya tulisan. Manusia purba sering disebut juga dengan manusia prasejarah atau manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Di sini ada sekilas gambar ustazah tampilkan ya, seperti inilah kehidupan pada masa praaksara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari manusia praaksara, kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis manusia praaksara Indonesia. Di Indonesia terdapat sejumlah penemuan fosil manusia purba yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan di desa Trinil di pinggir Bengawan Solo dekat Ngawi, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Ini ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Meganthropus paleojavanicus, ditemukan di Sangiran, daerah Surakarta. Yang keempat ada Homo soloensis yang ditemukan di daerah Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Kemudian jenis manusia praaksara yang kelima ada Homo wajakensis, ditemukan di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, ini adalah seperti ini gambaran manusia praaksara itu dari yang pertama sampai yang sudah menyerupai manusia. Baik, kita masuk ke tahap-tahap kehidupan masyarakat praaksara, di mana di sini yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ini ditandai dengan adanya perkakas-perkakas yang terbuat dari batu kasar, tak diasah dan belum halus. Saat itu manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden dan masih bergantung kepada alam. Kemudian, yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ditandai dengan adanya perkakas-perkakas yang sudah agak halus dan sedikit manusianya telah hidup menetap. Yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ini ditandai dengan pembuatan alat-alat batu yang sudah diasah dan diupam sehingga bentuknya bagus dan rapi. Masyarakat pun telah bertempat tinggal tetap atau sedenter, serta telah pandai bercocok tanam dan beternak. Kemudian zaman logam yang terakhir yaitu terdiri atas zaman perunggu dan zaman besi. Zaman logam merupakan masa manusia yang sudah pandai membuat perkakas dari logam. Zaman ini disebut pula zaman perundagian atau zaman pertukangan. Kita lanjut pada slide yang berikutnya, masuk ke corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Ini dibagi ke dalam 3 masa. Yang pertama ada masa berburu dan meramu. Pada masa ini manusia hidup secara nomaden, dengan kemampuan yang terbatas, menggunakan alat perkakas yang terbuat dari batu kasar dan sangat bergantung pada alam sekitarnya. Kemudian, setelah masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia mulai hidup menetap, mulai mengenal food producing seperti bercocok tanam, serta menggunakan alat dari batu yang telah dihaluskan. Kemudian,
Masa yang ketiga ada masa perundagian. Pada masa ini, manusia telah hidup menetap dan menggunakan alat yang terbuat dari logam serta mulai mengenal kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat ada zaman batu besar atau megalitikum. Di sini cirinya kehidupan masyarakatnya sudah teratur, mengenal sistem pemerintahan sederhana, dan yang ketiga bisa membuat bangunan batu besar dari batu. Masuk ke poin ketiga, yaitu warisan kebudayaan Indonesia pada masa praaksara. Zaman prasejarah tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Artefak zaman prasejarah bisa terbuat dari batu, tanah liat, dan perunggu. Kita masuk ke peninggalan zaman megalitikum. Benda-benda peninggalan zaman ini meliputi yang pertama ada dolmen. Dolmen merupakan meja sesaji untuk menyembah nenek moyang yang terbuat dari batu. Dolmen memiliki bentuk pipi dan horizontal. Selain digunakan sebagai tempat menaruh sesaji, dolmen juga digunakan untuk menutup sarkofagus. Yang kedua ada benda menhir. Menhir dibuat pada zaman megalitikum di mana masyarakat mulai membangun bangunan atau monumen yang terbuat dari batu. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men atau batu dan hir panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah. Diperkirakan, benda prasejarah ini didirikan oleh manusia prasejarah untuk melambangkan palus, yakni simbol kesuburan untuk bumi. Nah, untuk gambarnya, gambar dolmen dan menhir ini sudah Ustazah tulis ya. Jadi silakan anak Ustazah lihat di bagian bawahnya. Nah, kita masuk ke benda peninggalan zaman megalitikum yang ketiga ada sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Ada yang memiliki motif seperti kepala manusia dengan rambut panjang, ada yang berbentuk kepala manusia memiliki sanggul, bentuk wajah menyeramkan, dan semua bentuk tersebut terdapat patung pria di bawah dagunya dan patung wanita di belakangnya. Yang benda yang keempat yaitu ada peti kubur batu. Ini seperti peti mayat yang dibentuk dari 4 atau lebih papan batu. Nah, untuk gambarnya silakan anak Ustazah perhatikan gambar yang di bawah ini. Kemudian, benda selanjutnya ada punden berundak-rundak. Bangunan berupa susunan batu berundak-rundak dan digunakan bagi kegiatan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang keenam ada waruga. Ini peti kubur batu dalam ukuran kecil. Kemudian yang ketujuh ada arca-arca megalitik berupa arca-arca yang menggambarkan manusia atau binatang seperti gajah, harimau, kerbau, dan monyet ukuran yang besar. Itu tadi adalah benda peninggalan prasejarah pada zaman megalitikum. Kemudian kita masuk ke zaman atau masa perundagian. Di sini benda peninggalannya ada nekara. Nekara merupakan semacam berumbung yang dibuat dari perunggu, di bagian tengah berpinggang dan pada sisi atasnya tertutup. Pada masa prasejarah, nekara dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nekara digunakan pada waktu upacara penting saja, misalnya untuk memanggil hujan, memanggil arwah nenek moyang, dan dipakai sebagai genderang perang. Kemudian, benda yang kedua yaitu ada moko. Moko adalah nekara yang memiliki bentuk yang lebih kecil dan ramping. Moko berfungsi sebagai benda pusaka atau digunakan untuk mas kawin. Nah, untuk gambar nekara dan moko ini sudah Ustazah tulis ya di slide-nya, silahkan anak Ustazah perhatikan. Selanjutnya, peninggalan pada masa perundagian ini ada kapak perunggu. Kapak perunggu ini disebut juga kapak corong. Di antaranya menyerupai pahat, jantung atau tembilang. Kemudian yang keempat ada bejana perunggu, yaitu sebuah benda yang bentuknya mirip gitar Spanyol. Yang kelima ada arca-arca perunggu dengan bentuk yang amat beragam, ada yang menggambarkan orang yang sedang menari, berdiri, naik kuda, atau memegang panah. Nah, untuk gambarnya silakan perhatikan slide-nya.
Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi bisa dimengerti oleh anak-anak Ustazah semua. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.